Jadi misalnya ada rangkaian yang terdiri dari 3 ya, ada R, kemudian L dengan C. Ini sudah pernah saya berikan rumus sebelumnya. Kemudian ini dihubungkan dengan apa ini? Telur cacing ya. Ya, dihubungkan dengan rangkaian tegangan bolak-balik. Jadi tegangan bolak-balik ini. Misalnya di sini R, L dengan C. Ya, masing-masing ini hambatannya misalnya di sini 12 ohm. Ya. Kalau hambatan semua kan di sini gampang, kemarin ini tinggal dijumlahkan. Ya, bagaimana kalau misalnya ini sudah gabungan antara hambatan induktor dan kapasitor. Ya, L-nya misalnya di sini 0,075 ya, misalnya 0,075 Henry. Kemudian C-nya 500 misalnya ya, mikrofarad. Ya. Jadi nanti diperhatikan di sini satuan dari hambatannya apakah ohm atau mili ohm. Ya, kalau ohm berarti tidak perlu diubah. Kalau ini mikro diubah ke farad. Ya, mikrofarad. Kadang juga di sini ada mili Henry. Kalau mili itu 1/1000 ya. Ya. Kalau mikro 1/1.000.000. Ya, kalau jadi perhatikan nanti di sini untuk satuannya. Kemudian untuk tegangannya di sini ini misalkan 26 volt misalnya, ini V-nya misalnya di 26 volt. Ya, biasanya tegangan juga di sini dia pakai apalagi fungsi sin biasanya, sinusoidal. Ya. Kemudian omega. Ini omeganya diketahui ya, omega sama dengan 200 misalnya, 200 radian per sekon. Ya, yang ditanyakan di sini berapakah XL-nya, XC-nya, ya, kemudian Z-nya, I-nya dan VR-nya. Ya. Yang ditanyakan di sini berapakah? Ini yang pertama XL di reaktansi induktif. Ini reaktansi induktif atau XL ya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan ini reaktansi kapasitif atau XC ya. Kemudian yang ketiga C, impedansi ya, impedansi rangkaian ya, impedansi rangkaian atau Z. Ya, kemudian D, kuat arus I ya, I saya di sini. Kemudian E ini berapakah tegangan pada R, tegangan pada resistor atau tegangan pada R, kemudian L dan C ya. Atau di sini berapakah VR-nya, VL-nya dan VC. Ini sudah pernah saya berikan rumus sebelumnya. Kemudian F-nya ini dibuktikan ya. Ini buktikan apakah V itu sama dengan akar. Ini di sini VR kuadrat ditambah dalam karung VL dikurang VC kuadrat. Ya. Jadi supaya mudah ini kita tuliskan dulu semua diketahuinya.
Ini sebetulnya sudah ada di sini dia. Ya. Kemudian nanti tinggal dicari satu-satu ini. Ya. Nah, ini kalau saya teruskan kembali di sini, R-nya itu apa ini? Nah, ini 12 ohm. Kemudian L-nya induktansi induktor 0,075 Henry. Kemudian kapasitas kapasitor C ya, ini 500 mikrofarad. Mikro ini sudah saya jelaskan ya tentang mikro. Mikro ini 10 pangkat minus 6 ya. Berarti di sini 500 dikali saya jadikan farad ya. 10 pangkat minus 6. Nah, ini kan pangkat 2. 5 pangkat 2 5 kali 10 pangkat 2. Ya, dikali 10 pangkat minus 6 jadinya nanti ini kalau saya tuliskan begini 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6. Ya, berarti 5 kali 10 pangkat. Nah, ini 2 dikurang 6 minus 4 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 ya farad. Oke. Ya. Nah, itulah C-nya. Nah, setelah ini didapatkan yang diketahui semua ini. Nah, tinggal kita cari satu-satu ya. Reaktansi induktif XL. Ya. Nah, ini sudah ada, saya jelaskan ini rumusnya XL ya. XL itu omega dikali L ya. Ya, omega dikali L. Nah, tinggal kita masukkan saja ini. Omeganya 200, L-nya 0,075 ya. Nah, berarti omeganya di sini 200 dikali dengan L-nya 0,075. Ya, tinggal diselesaikan secara baik-baik ini berapa ini? 15 ohm. Ya, berapa ohm? 15 ohm. Jadi 2 kali ya. Ini dihilangkan saya nolnya 2. Saya di sini 15 ohm. Nah, oke. Setelah itu tinggal dicari yang lainnya, reaktansi kapasitif seper omega C ini. Nah, bagian B ini XC. Ya. Sebetulnya gampang ini karena sudah ada rumusnya ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus nanti yang diketahui. Nah, XC ini seper WC. Seper omega C ya. Nah, berarti 1 dibagi omeganya berapa tadi? 200 ya, 200 ya dikali dengan ini 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Ya, berarti 5 dikali 10 pangkat minus 4. Oke. Nah, ini ohm, berapa ohm ini? Bagaimana caranya diselesaikan ini? Ya, jadi supaya mudah, ini dulu dikalikan 200 dikali 5 nih, atau bisa juga 10 pangkat minus 4-nya naik jadi sama nih. Ya, 10 pangkat minus 4-nya naik. Dia jadi 10 pangkat 4. Ya, bisa seperti itu. Kemudian ini bisa nanti 200 dikali 5 1000. Berarti 10 pangkat minus 4 dibagi 1000. Bisa juga seperti ini. Kalikan dulu ini 200 kali 5. Ini saya jelaskan supaya lebih mudah karena ini kan tinggal perhitungannya ini. 200 kali 5, nah itu 1000 ya. Nah, kemudian ini 10 pangkat minus 4 ya, sama dengan ya berarti 1 per ya, supaya gampang ini 1000 kan dia 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 ini 1000. Nah, ini 10 pangkat minus 4 berarti dikali 10 pangkat minus 4. Oke. Nanti saya pindahkan ke sini ke bawah. Nah, sekarang ini kan 10 pangkat 3 kalau saya bagi dikali dengan 10 pangkat minus 4. Yang sudah saya jelaskan juga bagaimana kalau pangkat dikalikannya. Nah, ini tinggal ditambah, dijumlahkan ini 3 tambah minus 4 atau minus 4
tambah 3 itu kan minus 1, berarti 10 pangkat minus 1. Nah, berarti 1 bagi 10 pangkat minus 1. Ini kan sama saya dengan kalau ini dinaikkan ini. 10 pangkat minus 1 dinaikkan, dia kan jadi 10 pangkat 1. Ya, berarti hasilnya 10. Atau bisa juga 10 pangkat minus 1 dijadikan 0,1. 1 bagi 0,1 sama dengan 10, sama aja. Nah, jadi ini saja caranya, ini saja dinaikkan jadi 10 pangkat 1, jadi 10. Nah, jadi didapatkan XC-nya itu 10 ohm. Ya, paling yang agak rumit mungkin bagian sini perhitungannya. Tapi kalau sudah mahir perhitungan seperti ini, pangkat saya kira tidak terlalu. Ya, nah jadi ini 10 ohm. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini sampai bagian B-nya. Ada yang kurang jelas sebelum saya lanjutkan di bagian C. Jelas sih Pak. Oke. Selanjutnya set impedansi set ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja akar. Jadi ini berhubungan semua ya. Mulai dari XL, XC, ya lanjut lagi ke Z impedansi. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ada rumusnya kemarin sudah tertuliskan ya. Z sama dengan R kuadrat ditambah dalam karung XL dikurang XC pangkat 2 nih. Iya. Yang tinggal diselesaikan saja secara kekeluargaan ini. Ya, R-nya berapa tadi? R-nya 12, berarti 12 kuadrat. Ya, ditambah XL. Nah, ini kan sudah ada XL-nya, ini sudah dapat 15. Nah, kemudian XC-nya ini sudah ada juga 10. Pangkat 2. Nah, tinggal dihitung saja ini. Ya, ini akar 12 kuadrat 144 ya. Ya, ditambah 15 kurang 10 kan 5 di 5 kuadrat. Berarti akar 144 ditambah berapa 25 ya? 25. Nah, berarti ini akar 169 di 4 tambah 5 9, 4 tambah 2 6. Nah, ini 1 ya, akar 169. Nah, ini kalau diakarkan ini 13 sih, 13. Nah, 13 ohm. Nah, jadi didapat C-nya ini 13 ohm ya. Nah, sekarang bagian D. Ya, jadi kalau kita ikuti dari sini ya. Nah, jadi XL-nya dulu, XC-nya kemudian Z-nya. Nah, ini berurutan ini semua. Jadi kan ini tinggal perhitungannya saja di sini sudah dapat angkanya, tinggal dimasukkan. Saya kira tidak terlalu sulit ini. Ya, hanya rumusnya yang kelihatan sulitnya. Tapi kalau sudah dalam perhitungan ini saya kira tidak terlalu sulit. Karena tidak terlalu butuh analisa yang lebih jauh di sini untuk rangkaian RLC. Beda kalau kinematika, dinamika, itu biasanya butuh ini analisa. Nah, bagian D-nya I sama dengan V per Z. Ya, nah, V-nya sudah ada, ini kan sudah ada 26. Dibagi dengan setnya 13 ya. Nah, berarti di sini didapat I-nya sama dengan 26 dibagi 13 2 ya, 2. Nah, berarti 2 ampere. Ya, sudah sampai D, sudah dapat 2 ampere. Ya. Nah, selanjutnya bagian E. Nah, ini berubah semua. E itu yang ditanyakan adalah tegangan pada R, L dan C, berarti VR-nya. VR-nya berapa?
VL-nya berapa, VC-nya berapa. Nah, kalau VR itu I dikali I dikali R. Ya. Kalau VL I dikali XL. Nah, ini XL kan sebetulnya hambatan juga, cuma hambatan pada L ya. Reaktansi induktif. Nah, kemudian I dikali XC. Nah, kalau VC, tinggal lihat ini C di sini berarti XC di sini. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. Ini VR-nya itu I-nya kan sudah ada, ini 2 ya, berarti tinggal 2 dikali. Tinggal dilihat R-nya tadi, R-nya 12 soal. Nah, 12 berarti di sini 24 volt. 24 volt. Kemudian VL-nya I2 juga dikali dengan XL-nya kan sudah didapat tadi ini 15 ya. 2 dikali 15. Nah, berarti ini 30 ya, 30 volt. Oke. Nah, kemudian untuk VC-nya, nah, 2 dikali XC itu berapa tadi XC-nya? Nah, ini 10 ya. Nah, ini 10 berarti 2 dikali 10. Nah, berarti 20 volt. Oke. Nah, sekarang F-nya. Nah, ini kita diminta untuk membuktikan apakah V itu sama dengan akar VR kuadrat tambah VL dikurang VC kuadrat. Ya, apakah ini sama dengan 26 hasilnya? Apakah sama dengan 26? Kalau kita masukkan rumus yang tadi. Kalau berarti V sama dengan, ini kita buktikan sama dengan akar VR kuadrat ditambah, karena di sini V, di sini juga V juga, ini VL ya dikurang VC. Ya, tinggal kita masukkan berapa VR-nya, berapa VL-nya, berapa VC-nya. VR ini 24 ya, berarti di sini 24 kuadrat ya ini. Kemudian VL ini tegangan pada induktor 30 dikurang VC ini 20 ya. Nah, 20 dalam karung pangkat 2 ya. Nah, ini tinggal dihitung saja, ini 24 dikuadratkan ya, betul sekali ya, 576 ditambah 30 dikurang 20, 10 kuadrat. Nah, berarti akar ini 576 ditambah 10 kuadrat itu 100 nih. Berarti akar 676 ya. Ini 676 kalau saya akarkan berapa itu? Ya, 26 volt. Nah, jadi ternyata ini V-nya ini sama dengan ini 26. Nah, ini juga 26. Berarti ini sudah terbukti ya. Nah, jadi sudah terbukti bahwa V itu sama dengan akar VR kuadrat tambah VL dikurang VC kuadrat. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya ke contoh soal yang lain. Saya kira ini contoh soalnya mirip kalau dia rangkaian RL, RC ya. Nah, cuma kalau RL saja atau RC saja itu lebih mudah ya. Ya, kenapa? Karena masing-masing hanya dicari Excel-nya saja dengan XC.
Ya, Z-nya juga tidak tidak sepanjang ini, ya, tinggal R kuadrat tambah XL kuadrat. Kalau cara penyelesaiannya saya kira ini mirip sama ya. Ya, kalau kurang jelas bisa ditanyakan, saya berikan contoh yang kedua misalnya. Lebih ya. Tanya contoh soal yang kedua. Ya, ini juga rangkaian RLC. Nah, di mana R-nya ini 600 ohm misalnya, 600 ohm. Kemudian L-nya 200 milihenry misalnya, 200 mH. Kemudian C-nya 1 mikrofarad, ya, 1 mikrofarad. Kemudian V-nya ini 100 volt. Ya, kemudian diketahui juga frekuensinya, misalnya dalam hertz di 500 per pi, ya, hertz ya. Nah, jadi ini yang ditanyakan. Nah, jadi sama yang ditanyakan itu berapakah reaktansi induktif XL, ya, kemudian XC, kemudian Z impedansi, I sama tadi nih VR, VL dan VC. Ya, kemudian buktikan bahwa, jadi sama yang dibuktikan bahwa V itu sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Ya, jadi kita tulis dulu diketahuinya, ya, kita tulis dulu diketahuinya. Nah, ini R-nya 600 ohm ya, 600 ohm. Kemudian L-nya ini 200 mH. mH ini milihenry ya, milihenry. Nah, ini milihenry. Kalau dalam fisika mili itu menyatakan 10 pangkat minus 3 ya, ada milimeter, milimeter, mililiter. Nah, itu semua 10 pangkat minus 3 ya, kalau mililiter 10 pangkat minus 3 liter atau 1/1000. Nah, berarti di sini kita bagi 1000, dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat minus 3 sama ya. Nah, ini kalau 200 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 1000 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 1 atau 0,2 ya, 0,2 Henry ya. Nah, ini bagi 1000 saja, atau ini bisa 2 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 3, kan hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 1.
2 kali 10 pangkat minus 1 itu 0,2 Henry. Kemudian C, kapasitas kapasitornya C 1 mikrofarad. Ini 1 mikrofarad. 1 mikrofarad ini 10 pangkat minus 6 ya. 1 kali 10 pangkat minus 6 sama, jadi ini 1 dikali 10 pangkat minus 6 farad ya, atau 10 pangkat minus 6 farad ya. Kemudian ini F nya kan diketahui 500 per pi, 500 per pi hertz. Nah ini kita bisa cari berapa kecepatan sudutnya nih. Ya, ini sudah ada rumusnya. Kecepatan sudut adalah 2pi dikali F ya, omega itu 2pi dikali F. Nah tinggal dimasukkan saja ini 2pi 2 dikali pi ya, dikali dengan 2 kali pi kali F nya. F nya ini tinggal dimasukkan, ini 500 dibagi pi ya. Ini pi nya kan sudah tewas, ini pi nya dibagi pi tewas ini 2 kali 500 berarti 1000 radian per sekon ya. Jadi kalau bisa ini setiap apalagi besaran ini dituliskan satuannya nih. Saya hambatan satuannya ohm, L satuannya H, C satuannya F ya, F satuannya hertz. Begitu pula dengan materi yang lain, misalnya gerak apa semua, karena satuan itu penting ya. Sebetulnya di fisika itu kalau sudah ada angka didapat, itu sebetulnya wajib menulis satuan ya, karena kalau tidak ada satuannya sebetulnya kalau dalam fisika itu salah ya, karena tidak ada nilainya. Misalnya 2, kita tidak tahu 2 apa itu, 2 ohm kah, 2 volt kah, 2 ampere kah ya, itu beda-beda penafsirannya kalau tidak ada satuan. Karena kadang juga ada yang ini sering melupakan satuannya di sini. Oke, saya lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung saja masing-masing ya. XL XL nya ini omega dikali L ya, omega dikali L. Oke. Nah, tinggal dimasukkan saja berapa omeganya, sudah dapat di sini 100. Cuma 100 ini. 100 atau 1000? 1000 Pak. Oh 1000. Oh iya. Ini 2 dikali 500 di 1000, kurang nolnya. Berarti di sini 1000 dikali L nya 200 mili-Henry, 0,2 ya. 0,2 berarti 200 ya, 200 ohm. Oke. Nah jadi XL nya 200 ohm. Kemudian B XC ya, jadi sejarahnya sama saja, tidak terlalu susah ya kalau sudah ada rumusnya semua. XC itu 1/WC, 1 omega dikali C ya, berarti 1 per ya, omeganya sudah ada di sini 1000 dikali dengan C, kapasitas kapasitor 10 pangkat minus 6 ya, 10 pangkat minus 6. Nah tinggal diselesaikan secara baik-baik ya ini. Ini 1000 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat minus 6. Oke, berarti 1 per 3 dikurang 6 itu minus 3 di. Nah berarti 10 pangkat minus 3. Oke. 1 dibagi 10 pangkat minus 3 berapa? Ya ini dinaikkan saja di sini. 1000. Jadi pangkat positif ya, atau 1000 di 10 pangkat 3 atau 1000 ohm. Oke, berapa ohm? 1000 ohm. Ya. Selanjutnya ya sudah dapat XC ya, sudah gampang. Z tinggal dimasukkan ya. Nah, berarti ini Z nya R kuadrat ditambah
XL dikurang XC. R-nya berapa tadi? R-nya 600 ohm. Di sini akarnya. Nah, 600 kuadrat berarti ya ditambah XL 200 dikurang XC 1000. Nah, pangkat 2. Nah, ini bagaimana ini 200 dikurang 1000 kan minus. Tapi tidak apa-apa minus. Kenapa tidak apa-apa? Karena dikuadratkan ya. Kalau minus dikuadratkan itu jadi positif nanti di sini. Ya, jadi tidak masalah minus. Karena nanti akan jadi positif karena dikuadratkan. Berarti di sini 600 kuadrat 6 kuadrat 36 ya. 6 kali 6 36. Nolnya 2 dikali 2 berarti 4. Nolnya 1 2 3 4. Berarti 360.000 ya, ditambah 200 kurang 1000 ini minus 800 ya. Kalau bingung pengurangan begini tinggal dibalik saja, ini 1000 kurang 200 800, tapi ini minus dia, di minus. Ini dalam karung pangkat 2 minus 800 kuadrat ya. Nah berarti akar. Nah ini 360.000 ditambah karena ini minus dikuadratkan jadi positif ya, jadi nanti positif saja. 8 kali 8 kuadrat itu 64. Nolnya 2 dikali 2 4 berarti ini 1 2 3 4 berarti 640.000 ya, minus 800 kuadrat. Nah kemudian ini diakarkan 360 ditambah 640. Nah ini dulu 0 3 nolnya 0 0. Oke. Ini 0 dengan 0 berarti 0. 4 tambah 6 10 ini berarti 0 simpan 1. 1 tambah 6 7 tambah 3 10. Ya berarti 1 juta, akar 1 juta itu 1000 ya. Nah berarti 1000 ohm. Oke. Ya Z. Jadi sudah didapat impedansinya 1000 ohm. Ya ditanyakan yang kurang mengerti di sini. I itu kuat arus. Nah, D arusnya V per Z berarti ya, tinggal disesuaikan saja, dimasukkan rumusnya. V-nya sudah ada di sini 100 volt 100. Nah, sementara Z-nya itu 1000 ohm. Ya 100 dibagi 1000 ya 0,1 0,1 ampere. Nah, berarti sudah didapat I-nya 0,1. Setelah didapat I-nya masing-masing dicari apa tadi, VR, VL, VC. Ya tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, tegangan pada kapasitor. Nah tinggal dimasukkan saja. VR itu I dikali R, I-nya sudah ada, R-nya sudah ada. VL itu I dikali XL, I-nya sudah ada, XL-nya juga sudah ada. VC I dikali XC. Nah, I-nya masing-masing tadi 0,1 di. Ini 0,1 dikali R 600 ya, 600 ohm berarti 0,1 kali 600, hilangkan saja satu nolnya berarti 60 volt. Ya VL nya 0,1 dikali XL nya tadi 200 ya, 200 berarti 0,1 dikali 200 20 volt. Nah kemudian VC nya 0,1 dikali XC. Nah ini XC nya 1000 tadi ya, 1000 ohm. Nah berarti 100 di 100 volt. Oke. Nah ini sudah dapatkan 60 20 dan 100. Setelah itu ini yang terakhir F ini
tinggal dibuktikan. Kalau terbukti bahwa V-nya itu V totalnya ini sama saja dengan 100, berarti sudah benar ini jawabannya semua. Berarti VR akar ya, V sama dengan akar. Nah, VR kuadrat ditambah dalam karung VL kurang VC kuadrat. Iya. Nah, VR-nya tadi 60 ya, 60 kuadrat di atas ini. Ditambah VL-nya itu 20 dikurang 100. VC-nya 100 ya, kuadrat. Nah, berarti akar 6 kali 6 itu 36. 6 kuadrat 6 kuadrat 36. Ini nolnya 2 ya. Nolnya 1 dikali 2 berarti 3600. Ya, ini 20 kurang 100 itu minus 80 kuadrat. Ya, minus dikuadratkan hasilnya positif. Berarti di sini tetap 3600 ditambah minus 8 kuadrat itu 64 nih. Ya, nolnya 2, 6400. Nah, berarti akar 36 ini Akar 0. Ya, 4 tambah 6 10 0 simpan 1 tambah 6 7 tambah 3 10. Ya, akar 10.000. Akar 10.000 itu 100. Ya, berarti 100 volt. Ternyata hasilnya ya sama ya, 100 juga di sini. Di sini juga 100. Berarti ini terbukti. Ya, saya kira tidak terlalu rumit ini. Yang penting diikuti alurnya. Mulai dari XL, XC sampai ini tadi pembuktian V. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya berikan tugas yang baru tugas yang ketiga ini di tugas 1 2 3. Ya, jadi 3 tugas saja. Karena tugas 1 kan sudah pernah ya, tugas 1, tugas 2 juga sudah ada dikumpulkan. Sudah mid semester juga. Nah, sekarang saya berikan ya. Jadi tugasnya gampang, ini soal seperti ini saja ya. Ya, tugas 3 ini rangkaian RLC. Ya, ini R-nya saya misalkan 500 ohm ya misalnya. Kemudian L-nya 8 Henry. Nah, kemudian C-nya ini 5 mikrofarad ya. Nah, kemudian diketahui V misalnya 130 ya, misalnya 130 volt. Oke. Kemudian omeganya ini 100 radian per sekon misalnya. Ya, yang ditanyakan tentukan
A, jadi sama di reaktansi induktif atau XL ya, reaktansi induktif atau XL-nya tadi. B itu reaktansi kapasitif. C impedansi atau Z. D ini tegangan pada RLC atau VR, VL dan VC. Buktikan bahwa V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC. Oke. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan jawabannya ini. Ya, nanti pengumpulan tugasnya paling lambat minggu depan ya, paling lambat hari Senin lah ya. Pak, tidak ditanyakan GI-nya. Oh iya, hampir saya lupa. Jadi di sini ada ini impedansi dan kuat arus di. Saya tulis di sini. Ya, atau Z dan I. Oke. Karena kalau untuk mencari tegangan harus ada kuat arus juga ya.